Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya pada perkuliahan kita kali ini, ya, di perkuliahan untuk mata kuliah kontrol numerik. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai simulasi CAM untuk materi turning. Di perkuliahan kita hari ini, kita masih akan melanjutkan materi perkuliahan simulasi CAM ini, masih untuk materi turning lanjutan. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, seperti biasa kita aktifkan SolidWorks-nya. Kemudian setelah SolidWorks aktif, kemudian kita open file, dan hari ini kita akan belajar membuat simulasi CAM dari file yang namanya TurnX1R. Open. Kita tunggu beberapa saat sampai filenya benar-benar aktif ya. Oke, ini adalah file untuk part TurnX1R. Ya, ini modelnya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, biasakan kita save terlebih dahulu filenya. Kita save as ya. Misalnya ini karena kita pertemuan ke-9 ya, kita save ya, kita tambahkan di sini pertemuan ke-9. Oke, save. Kita tunggu sampai benar-benar proses save-nya ini selesai. Oke. Nah, setelah save, lihat di sini udah berubah filenya. Nah, di sini kita arahkan kursor ke bagian browser tree ya. Kita agak geser sini sedikit ke kanan. Ya, di sini ada kelihatan tab namanya CAM Manager. Kita klik ya, CAM Manager. Lihat di sini di area browser tree untuk CAM Manager, ini hanya ada keterangan TurnX1R ya, pertemuan ke-9 operation. Jadi seperti biasa, di sini juga tab CAM-nya harus aktif. Pertama kali pada saat kita mau memulai untuk melakukan simulasi CAM ya, seperti biasa harus kita buat job-nya terlebih dahulu. Klik job. Oke. Karena ini adalah untuk proses turning atau bubut, ubah type-nya dari milling menjadi turning. Kemudian di stock ya, relative size box-nya ganti menjadi cylindrical. Kemudian di sini ya, klik di area ini, lalu klik permukaan silinder dari model ini, model 3D ini. Lihat, dia akan seperti ini. Kemudian satu lagi ya, lihat kondisi koordinat aksisnya ya, lihat arahnya ke sini, sumbu Z-nya ke arah sana ya. Sedangkan harusnya untuk proses bubut atau turning ini, sumbu Z-nya harusnya ke arah sini ya. Berarti dia harus sejajar dengan sumbu, tapi arah sumbu Z-nya ke arah sini, ke depan dari permukaan ini. Maka gimana cara mengubahnya? Kita geser slider ke bawah. Lihat di sini sampai muncul di area WCS, Work Coordinate System. Dengan di sini masih ke masih disetting ke Use Stock and Orientation. Kita klik di area plan ini, klik ya sampai berwarna biru, lalu klik permukaan depan. Ya, lihat sekarang sumbu sumbu Z-nya arahnya ke depan dari permukaan ini. Oke. Kemudian kalau udah ya, kita masuk ke sini di area stock ya, di radial shock offset misalnya kita lebihkan sekitar 2 mili ya.
Lihat ya, posisinya lebih 2 mili. Kemudian di front side stock nanti area yang sebelah sini kita lebihkan misalnya 5 mili. 4, 5. Oke. Coba areanya kita cek. Nah, area depan ini front side stock offsetnya 5 mili. Nah, di bagian 8 juga perlu kita lebihkan karena harus ada bagian ya yang akan bisa dipegang oleh caknya atau ragum ya. Kemudian di backside stock offset mungkin kita ketik 20 ya. Lihat di sini ini caknya atau ragumnya kan sampai sini. Berarti masih ada area nanti untuk memotong. Di sini ya masih agak aman. Atau kalau kita kurangi coba jadi 15. 15 caknya 10 ya. Berarti masih ada area sekitar 5 mili. 5 mili masih ada aman lah ya. Oke. Kalau udah, kemudian di area post processing program name kita ketik di sini 1009. Oke. Kalau udah ya, semua udah di setting, kita klik OK untuk keluar dari job. Oke. Selanjutnya ya, seperti pelajaran kita sebelumnya, karena di bagian depan ini ada kelebihan sekitar 5 mili, maka kita harus menghilangkan dulu bagian yang 5 mili yang tadi. Maka proses pertama yang kita lakukan adalah proses turning face. Ya, klik arahkan kursor ke bagian kelompok toolbar turning, pilih turning face. Seperti biasa kita tentukan dulu tools, klik new turn tool. Ya, di sini kondisi defaultnya seperti ini. Nah, di bagian kita cek dulu di general nih nomor 1 ya, tools nomor 1, insertnya kita ubah shape dari tipe C yang 80 derajat diamond, kita ubah menjadi tipe D 55 derajat diamond ya. Oke. Kemudian klik di holder. Di holder untuk saat ini kita ikutin default ya. Ikutin stylenya di min 5 derajat. Kalau yang 17,5 kita cek apa? Oh, seperti ini. Kita ini aja ambil yang min 5 derajat. Oke. Jadi kita bisa cek ya tipe-tipenya seperti apa. Ini kalau yang 0 derajat side, min 3 derajat ya. Kemudian yang min 5 derajat ya. Kemudian key 17 setengah derajat. Oke, kita ambil ikut aja yang L min 5 derajat. Kemudian klik di fit and speed. Nah, pastikan di cutting feed rate ganti ke 60 mm per menit. Oke. Klik lagi di insert, kemudian klik OK. Baru setelah ini muncul kita klik select. Ya, lihat seperti ini. Oke, ya. Oke. Kemudian kita klik di tab geometri. Di tab geometri untuk proses facing ini turning face kita ikutin default aja. Ini nggak usah ada yang dicentang. Klik di tab radi juga kita ikutin default. Kemudian klik di tab faces ya. Kita centang di multiple faces. Nah, di bagian sini step over kita buat misalnya 1,5 ya. Jadi setiap proses itu pergerakan toolsnya itu dia bergerak maju sekitar 1,5 mili. Kemudian di sini untuk number of step over kita setting ke 3. Ya, lihat di sini padnya ada 3 proses ya. Saat melakukan pemakanan. 1 ya, balik, kemudian sini lagi 2 ya, balik, kemudian ketiga. Oke. Klik di tab linking. Ya. Oke, kita ikutin default lalu kita klik OK. Oke. Kemudian kita klik kanan di job. Kita coba klik simulate all. Lalu di bagian tools ya, pastikan dia yang terpilih adalah holder. Oke. Kemudian kita centang di show stock. Lalu kemudian ya agak kita geser ke sini sedikit. Lalu kalau udah kita klik play. Jika terlambat
kita percepat. Oke ya, karena kalau untuk simulate all untuk proses turning nih pergerakan pemakanannya agak sedikit terganggu ya. Jadi pada pergerakannya ini tidak sesuai dengan hasil yang sudah dimakannya. Oke, kita keluar dari simulation. Coba kita ganti untuk proses simulasinya ya. Kita klik kanan di job, kemudian klik kiri di stock simulation all. Oke, ini kita atur di sini. Play. Oke, lihat di sini proses phasing dia menghilangkan material sebanyak 27,7089 cm3 ya. Oke. Berarti proses phasing selesai. Kita klik OK, keluar dari stock simulation. Berikutnya kita akan melakukan proses turning profile ya. Hanya saja untuk proses turning profile, untuk proses grooving ini akan kita lewati terlebih dahulu ya. Kita arahkan kursor ke kelompok toolbar turning, pilih turning profile. Nah, toolsnya masih kita pakai tools yang sama ya. Kemudian kita klik di tab geometry. Nah, di tab geometry untuk turning profile kita centang di bagian confinement. Nah, di bagian confinement ini kita tambahkan ya untuk bagian belakang ya. Backside stock offset tambahkan 3 mili ya. Oke, kita tambahkan 3 mili. Oke, supaya juga ini nanti area pas pergerakan toolsnya pada pemakanan itu tidak mentok ke sini juga. Kita tambahkan 4 mili. Oke, nanti bisa kita cek ya, apakah dia membentur caknya atau ragumnya atau enggak. Kemudian klik di tab radi, ikutin default, tab phases. Nah, karena kita tidak akan melakukan proses grooving di proses turning profile, maka di bagian allow radial and axial grooving kita ganti menjadi don't allow grooving. Kemudian rogging phases kita di bagian maksimum rogging step down setting kedua. Lalu di bagian rogging overlap ya kita setting ke 0,2. Kemudian di finishing phases, nah ini untuk number of set over 1. Cuma untuk finishing kita setting ke 0,2 biar halus ya hasilnya. Oke. Yang lain nggak ada perubahan. Kemudian klik di tab linking, juga ikutin default, lalu klik OK. Oke. Lihat di sini. Nah, pada saat dia bergerak ini kayaknya membentur ya. Membentur cak. Coba kita cek deh, membentur cak atau tidak. Play. Tidak membentur cak. Oke ya. Kondisinya sekarang total material yang terbuang ini 97,7782 cm3 ya, 7782. Oke. Kita oke. Selanjutnya kita akan masuk ke proses grooving. Berarti kita pilih toolsnya dari kelompok turning ini, turning profile groove. Oke. Karena tools yang dipakai berbeda ya untuk proses yang pertama sama yang kedua, maka kita ganti library toolsnya dengan mengklik tombol library, klik new turn tool. Nah, di area grooving ini ganti shape-nya ke square. Setting groove width-nya 2. Oke. Atau 2,5 lah. 2,5. Oke. Lalu ini corner radius kita perkecil nih 0,25. Lalu
klik di tab folder, di sini setting ke head length-nya ke 50 ya. Karena nanti juga kita pakai untuk tools ini juga untuk memotong komponen ya bagian akhir supaya dia lepas dari sisa stoknya. Lalu klik di fit and speed ya, cutting fit rate-nya ganti ke 60 mm per menit ya. Klik lagi di tab insert ya, kita pastikan bahwa ini udah oke, nggak ada perubahan lagi. Lalu klik oke, lalu klik select ya, lalu klik di tab geometry. Untuk proses turning profile groove ya, di bagian tab geometry centang di rest machining. Lalu kita klik di tab radi, ikutin default ya, di tab pieces. Nah, di tab pieces di sini di bagian rogging pieces harus tekan centang. Di bagian maximum grooving step over di sini kita setting ke 2 mili ya. Lalu di sini back off distance kita perkecil misalnya 0,5. Kemudian di rogging clearing pass centang, finishing passes centang, kemudian di bagian number of step over kita setting 1, jadi proses finishing cukup 1 kali proses. Kemudian kedalaman ini turunnya untuk finishing nih 0,2 mili. Oke, yang lain kita ikutin default. Pastikan stock tulip jangan kecentang, smoothing juga jangan kecentang. Klik di tab linking, juga ikutin default, lalu kita klik OK. Kemudian kita cek di sini, lihat ya. Oke, sampai sini. Kalau udah, kita klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all ya, kita simulasi lagi. Oke ya, lihat kondisinya di sini ya. Kondisi proses turning grooving ini dia menghilangkan material sebanyak 3,99385 cm3 ya volumenya. Oke, lalu kita keluar dari stock simulation. Kita udah lakukan proses facing, profil, dan profil groove. Nah, terakhir karena prosesnya udah selesai, kita tinggal memotong ya, melepaskan model jadi ya, modelnya dari sisa stoknya. Maka untuk memotong ini menggunakan toolbar turning part. Klik ya. Di sini untuk toolsnya masih sama dengan tools untuk proses profile groove ya, masih pakai ini tipenya. Kemudian klik di tab geometry juga ikutin default, tab radi juga ikutin default, di tab pieces juga ikutin default, kemudian di tab linking juga ikutin default, kemudian klik OK. Oke, kalau udah, kemudian kita klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all ya. Pastikan di sini, coba kita agak lambatkan sedikit, play. Ini udah mulai masuk ke turning profile. Ini mulai finishing dari turning profile. Ini mulai masuk ke grooving.
terakhir ke proses turning part ya. Jadi melepaskan model jadi dari sisa stoknya. Oke ya, nih prosesnya lancar, tidak ada peringatan terjadinya clash. Oke ya, lihat di sini turning grooving berarti untuk dua kali proses ya. Proses ini sama yang terakhir nih sebanyak 16,5597 cm3. Nah, jadi nanti jumlah volume total tinggal tambahkan di sini yang untuk proses grouping sama proses yang sebelumnya ya, yang facing sama turning profile. Oke, coba kita ganti posisi view-nya. Oke, kita ganti posisi view. Oke. Oke, ya, seperti ini. Kemudian kita klik play ya. Lalu di sini kita klik yes. Kita akan lihat kondisi simulasi cam-nya dengan kondisi view isometrik ya. Oke ya, ini udah masuk ke proses turning profile groove. Nah, terakhir akan dilakukan proses turning part ya, pemotongan model jadi supaya terlepas dari sisa stok. Oke ya, ini dia kondisi volume terakhir nih ya. Jadi untuk keseluruhan volume yang terbuang ini bisa dijumlahkan dari yang proses 1 dan proses kedua ya. Oke, kita klik close dari stock simulation. Nah, setelah proses simulasi cam-nya ini berhasil ya, berarti kita tinggal melakukan proses berikutnya, yaitu kita menyiapkan setup sheet ya, list tool daftar tools yang akan dipakai untuk proses machining turning ini. Klik kanan di job, lalu klik di generate setup sheet all. Lihat sekali lagi, pastikan lokasi penyimpanannya benar ya. Oke, open. Kita harus cek juga, jangan sampai lokasi penyimpanan salah. Tunggu beberapa saat. Lihat di sini, inilah kondisi list tool ya, untuk proses turning yang kita pelajari hari ini. Lihat, dia ada 2 tools yang dipakai. Di sini untuk urusan prosesnya, pertama facing, kemudian turning profile, kemudian turning profile groove, dan turning part. Oke ya, pastikan juga lokasi penyimpanannya ini benar ya, tidak ada kesalahan. Kalau udah, kita close. Dan terakhir kita akan membuat NC code.
klik kanan di job, lalu klik di post process all. Ya, pastikan scanning postnya selesai dulu. Oke, ingat sekali lagi di post process untuk proses turning kita setting ke Fanuc turning ya. Kemudian di output folder pastikan lokasi penyimpanan juga jangan sampai salah. Sekali lagi jangan sampai salah. Pastikan dia ada di lokasi penyimpanan yang benar-benar kita siapkan untuk penyimpanan file tersebut. Lalu klik open. Nah, di sini pastikan tadi ya, karena kita udah setting ke 1009 nih, udah. Lalu kalau udah, jadi kuncinya itu ada 3 ya. Di sini harus benar, kemudian lokasi penyimpanan benar, dan kode program name-nya juga harus benar. Lalu klik pause. Ya, lihat di sini kita perbaiki ya, kita lengkapi nama filenya 1009. Di sini turning pertemuan 9. Oke. Turning pertemuan ke-9. Kalau udah, kita klik save. Kita tunggu sampai muncul NC code-nya. Oke, ya. NC code-nya sudah berhasil dibuat dengan baik. Jadi kalau misalnya sudah muncul seperti ini, maka proses simulasi game-nya ini sudah lancar, tidak ada halangan ataupun gangguan. Oke, kita keluar dari NC code, ambil NC code. Kemudian jangan lupa cek lagi, kita save ya. Kalau udah di save, maka pelajaran simulasi cam untuk turning ya, untuk proses turning dari model turn X1R pertemuan 9 ini sudah selesai ya. Jadi mahasiswa bisa melatih ya untuk membuat simulasi cam dari model ini ya. Dan file part dari model ini akan saya upload juga di Google Classroom, sehingga nanti mahasiswa bisa mendownloadnya dan menggunakannya untuk belajar melakukan simulasi cam untuk model part ini. Oke ya, mungkin pertemuan perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sampai sekian ya. Dan insya Allah di minggu depan kita masih akan melanjutkan pelajaran mengenai proses turning ini dengan menggunakan part yang lain yang mungkin agak lebih rumit. Oke ya, demikian pertemuan kita hari ini. Kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.